Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan rancangan usaha kami dari KUS Tasty Twice dengan saya, Jessica Dwi Adelia, selaku Ketua KUS. Saya Zivani Eka Fitri Ramadhani sebagai bendahara. Saya Putra Cantika sebagai pencatat transaksi. Saya Mutiara Dwi Rimbawati sebagai marketing. Saya Andini Widya Putri sebagai produksi. Saya Revita Eka Fitriana sebagai produksi. Visi dan misi. Visi kami adalah menjadi usaha siswa yang kreatif, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam menghasilkan produk kuliner lezat, inovatif, dan bernilai jual tinggi. Misi, menghasilkan produk olahan makanan ringan dan minuman yang berkualitas tinggi, menumbuhkan semangat wirausaha dan kerjasama antar siswa, mengoptimalkan kreativitas dalam menciptakan variasi produk baru, mengembangkan pemasaran dan strategi modern melalui media sosial, dan menerapkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan dalam pengolahan usaha. Usaha Tasty Twice dari gagasan siswa program Double Track yang ingin menggabungkan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern. Dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti tepung, kelapa, dan waluh. Siswa berinovasi menghasilkan produk camilan dan minuman yang tidak hanya lezat tetapi memiliki nilai jual yang tinggi. Selain sebagai latihan keterampilan tata boga, usaha ini menjadi wadah pembelajaran nyata bagi siswa dalam pengolahan produksi, promosi, dan keuangan secara mandiri. Tujuan usaha yang pertama adalah melatih kemampuan. Melatih kemampuan dapat diartikan sebagai dalam mengelola dan mengembangkan usaha kuliner. Yang kedua, menghasilkan produk. Menghasilkan makanan ringan dan minuman yang berkualitas dan disukai konsumen. Yang ketiga ada meningkatkan kreativitas. Meningkatkan kreativitas dan kerjasama dalam menciptakan produk unggulan. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat atau dapat diartikan sebagai menumbuhkan semangat wirausaha dan tanggung jawab sejak usia sekolah. Dan selanjutnya ada deskripsi produk. Yang pertama ada rempeyek. Kami menjual rempeyek seharga Rp5.000 yang memiliki bahan utama seperti tepung beras, kacang tanah, dan rempah-rempah pilihan. Ciri khas tersebut seperti gurih, renyah, dan memiliki aroma khas daun jeruk, cocok untuk dibuat camilan dan lauk makan. Yang kedua ada es kuwut. Kami menjualnya seharga Rp4.000. Bahan utamanya seperti jeruk nipis, biji selasih, dan melon serut. Ciri khasnya segar dan menyegarkan, cocok dinikmati di cuaca panas. Yang ketiga ada wingko walo. Kami menjualnya seharga Rp10.000. Bahan utamanya waluh atau labu kuning, kelapa parut, dan tepung ketan. Ciri khasnya tekstur lembut dan aromanya harum, menghadirkan cita rasa manis alami. Yang terakhir ada risol mayo. Kami menjualnya seharga Rp5.000. Bahan utamanya kulit risol yang berisi isian sosis, telur, dan mayones. Ciri khasnya rasa gurih dengan sensasi creamy, favorit di kalangan remaja. Analisis pasar. Target pasar kami adalah siswa, guru, dan masyarakat sekitar sekolah. Pesaing dalam produk kami ada pedagang jajanan tradisional di lingkungan sekolah dan produk olahan pabrikan. Kelebihan dari produk kami terdapat ada cita rasa lezat khas buatan tangan siswa, menggunakan bahan alami tanpa pengawet, dan juga harga terjangkau dan kemasan menarik. Rencana produksi yang pertama, jadwal produksi. Produksi dilakukan 1-2 kali seminggu sesuai permintaan.
Yang kedua, pengemasan aman. Pengemasan menggunakan bahan food grade yang aman dan ramah lingkungan. Yang ketiga, pengawasan mutu. Pengawasan mutu dilakukan oleh ketua dan bendahara agar kualitas tetap terjaga. Yang keempat, pemasaran luas. Pemasaran dilakukan melalui media sosial, kantin sekolah, dan bazar kegiatan siswa. Perencanaan keuangan atau omset. Jumlah pendapatan kami Rp2.131.000. Yang jumlah biaya produksi Rp1.349. Jumlah laba bersih Rp782.000. Digital marketing, mengoptimalkan promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp agar menjangkau pasar lebih luas. Yang kedua, ada kemitraan lokal, menjalin kerjasama dengan koperasi sekolah dan warung sekitar sebagai titik penjualan tetap. Yang ketiga, ada event dan bazar, aktif mengikuti kegiatan seperti bazar sekolah, expo double track, dan festival kuliner pelajar untuk memperluas jaringan pelanggan. Evaluasi dan keberlanjutan. Kendala, produksi terbatas karena bahan baku musiman. Promosi masih bergantung pada kegiatan sekolah. Solusinya, menambah variasi bahan pengganti agar produksi tidak terhenti. Membuat akun bisnis online khusus Tasty Twice untuk promosi rutin. Rencana ke depan, menambah varian baru seperti rempeyek, udang, dan risol keju. Membuka layanan per-order online dan pengantaran di sekitar sekolah. Meningkatkan kualitas kemasan agar lebih menarik. Dan ini dokumentasi dari event kami di Ndolo Gede. Foto yang pertama ini event kita yang di Ndolo Gede yang didatangi oleh Kadis. Dan lalu foto yang kedua dan ketiga salah satu produk kami yaitu risol mayo. Dengan adanya usaha Tasty Twice, siswa SMA Negeri 1 Kalitidu memperoleh pengalaman berharga dalam dunia kewirausahaan melalui kerja sama tim, kreativitas, dan semangat belajar. Usaha ini diharapkan dapat terus berkembang serta menjadi inspirasi bagi siswa lain untuk berani menciptakan peluang usaha sejak dini. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada ditanyakan dari juri. Terima kasih untuk presentasinya. Pertanyaan dari saya, kira-kira ada nggak kendala yang kalian hadapi selama proses pelaksanaan double track dari awal sampai akhir? Kendala yang kami hadapi adalah jarak rumah dengan sekolahan kami yang cukup jauh, jadi kami harus bisa membagi waktu dengan baik dan memanajemen waktu dengan baik agar